Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada satu hari ini. Diambil dari kitab Markus pasal 5 ayatnya yang ke-34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, ada sebuah patung karya seniman Daub Merkey. Dia menampilkan sosok manusia perunggu yang berpegangan erat pada salib yang terbuat dari kayu kenari. Dan di sana ia menuliskan beberapa kalimat seperti ini kalimatnya. Inilah ungkapan yang sangat sederhana dari sikap yang perlu selalu ada dan pantas dalam hidup ini, yaitu keintiman secara total dan yang tidak terbatas dalam ketergantungan pada Kristus dan pada Injil. Saudara yang kekasih, kepercayaan yang kita saksikan dalam perbuatan dan perkataan seorang wanita yang tidak disebutkan namanya dalam perikop kita pada hari ini, di mana dia selama 12 tahun hidup di dalam penderitaan. Mungkin semua kekayaan dan harta sudah habis dia pakai untuk biaya perobatan, karena tidak ada yang dapat menyembuhkan dia. Malah mungkin penyakit harus bertambah parah dengan waktu yang begitu panjang selama 12 tahun. Akan tetapi setelah dia mendengar kabar tentang Yesus, saudara, kita melihat dalam perikop ini, ia berjalan menghampirinya, kemudian dia menyentuh jubah Yesus, ya, dengan iman, saudara. Ketika dia menyentuh jubah Yesus, dia berpengharapan bahwasannya dia akan sembuh. Ku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan seketika itu juga ketika dia sudah menjamah jubah Yesus, maka badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ayat ini mau berbicara kepada kita, apakah saat ini kamu merasa kehabisan akal atau merasa kehabisan daya? Mereka yang gelisah, mereka yang hilang harapan, hilang arah dan tertekan, melalui ayat ini diajak kepada kita supaya kita tidak perlu berputus asa. Sampai sekarang pun, saudara, Tuhan Yesus masih menanggapi orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh iman, seperti iman yang diperlihatkan oleh wanita yang sakit pendarahan tadi, dan juga digambarkan oleh patung yang dikaryakan oleh seniman tadi, karya Merkey, di mana iman seperti itu perlu diungkapkan dalam lirik-lirik pujian.
karya Charles Wesley. Disebutkan, tanganku menadah Tuhan mengharap kasih-Mu. Mungkin imanmu tidak seperti itu, tetapi mintalah kepada Allah agar Dia menolong kamu untuk mempercayainya. Jangan berhenti berharap, teruslah menengadah kepadanya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini betapa bahwa perempuan itu sangat mempercayai Yesus dan kuasanya. Dia berkata dalam hatinya, hanya jubahnya saja bisa disentuhnya, maka dia akan sembuh. Dan ternyata imannya menyelamatkan dia. Dan dari pemberitaan ini ada hal yang mau digambarkan kepada kita, bahwa saudara yang kekasih, jangan ragu untuk mempercayai firman Allah. Firman Allah adalah penuh dengan kebenaran dan kuasa. Melalui iman, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman itu akan menolong, iman itu akan memotivasi, memberi semangat kepada kita, supaya apapun keadaan yang kita alami, apapun pergumulan kita, maka Tuhan mau berkata kepada kita, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Iman kepada Yesus. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi bukti dari segala sesuatu yang akan kita lihat. Saudara, kita berharap, kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang akan menolong kita pada waktunya. Karena itu firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, janganlah berhenti berharap. Hiduplah terus dalam pengharapan yang besar, maka iman itulah yang akan menyelamatkan engkau. Kita bergumul dalam masalah kita bersama dengan Tuhan, kita terus meyakinkan hidup kita dengan Tuhan, bergantung kepadanya, dan selalu intim dengan Dia. Seperti perempuan tadi, ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah bicara keintiman, kedekatan, dan pengetahuan yang dalam tentang Allah. Demikian saudara, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, apapun yang sedang kita alami. Mungkin kita sedang letih menghadapi masalah kita, tetapi kita diingatkan oleh perempuan yang saat ini berkumandang kepada kita. Pengalaman imannya hari ini menjadi motivasi untuk kita, supaya kita punya pengalaman yang sama seperti dia. Mungkin penyakitnya tidak sama, persoalannya tidak sama, bisa berbeda persoalan dia dengan kita, tetapi barangkali imannya, ya, ketekunannya, motivasinya sama, yaitu saudara kita berkata kepada Tuhan, kita mengimani, meyakini Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Imanmu, imanku akan menyelamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan. Pengalaman perempuan menjadi khotbah bagi kami hari ini, mengingatkan kami betapa iman, ketekunan, dan terus bergerak maju itu sangat menentukan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dialami oleh seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Mungkin ada banyak hal yang sedang dialami yang sudah menguras tenaga, waktu, bahkan menguras harta benda untuk mendapatkan sesuatu, tetapi belum diperoleh. Karena itu hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, dengan iman yang sungguh-sungguh, maka kami akan melihat betapa Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dari yang terkecil hingga para lansia, diberkati oleh Tuhan, dijagai dan ditolong dalam setiap masalah kehidupan, supaya intim dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu adalah kekuatan. Pengharapan itu adalah gerak bagi kami untuk maju, bukan untuk mundur, tetapi terus melangkah dan melangkah sampai Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, apapun aktivitas jemaat-Mu satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuat dan Kudus itu, supaya kami memperoleh kebahagiaan, sukacita lewat aktivitas kami hari ini, dan menjadi persembahan yang hidup dan yang harum berharga di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit pada hari ini Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang di dalam pergumulan hidup setiap hari Tuhan tolong dan bantu, supaya mereka diingatkan akan pengharapan Yesus adalah penolong satu-satunya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.